Shalom. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam masa Prapaskah keempat, Minggu Prapaskah yang keempat, di mana kita diajak saat ini untuk merenungkan kasih Allah, di mana kasih Allah yang membukakan pintu pertobatan bagi semua orang yang menerima kembali anak yang hilang. Jadi Bapak Ibu, tema kita pada Minggu Prapaskah yang keempat ini adalah membukakan pintu pertobatan. Jadi lewat perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu, ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyediakan pengampunan. Ya, kita garis bawahi. Tuhan selalu menyediakan pengampunan bagi siapa saja yang dengan sungguh-sungguh datang kepadanya dengan hati yang mau bertobat. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat 1 sampai ayat 3 perikop ini kita memperhatikan bahwa ada dua kelompok, ya. Ada dua kelompok yang datang kepada Tuhan Yesus. Kelompok yang pertama yaitu para pemungut cukai dan orang berdosa, di mana mereka datang kepada Yesus dengan kerinduan ingin mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itu orang pertama. Orang yang kedua adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, di mana dia datang kepada Yesus untuk mengkritik Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi di sini Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang Farisi menunjukkan sikap untuk menutup, bukan membuka, menutup pintu pertobatan bagi orang lain. Mereka merasa diri mereka lebih benar dan tidak ingin orang berdosa mendapatkan kesempatan untuk berubah. Tetapi Bapak, Ibu, lewat teks ini Tuhan Yesus justru datang untuk membuka pintu keselamatan bagi semua orang, termasuk bagi saya dan Bapak, Ibu, saudara. Jadi Bapak, Ibu, dari ayat 1 sampai 3 ini kita mendapatkan sebuah pemahaman bahwa jangan menjadi orang yang menghakimi seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi marilah kita belajar untuk menerima dan membimbing mereka yang ingin bertobat. Karena Bapak, Ibu, saudara, firman Tuhan ini mau ingatkan kepada kita bahwa gereja harus menjadi tempat terbuka bagi orang yang ingin kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara, terkadang kita begitu mudah untuk menilai kehidupan orang lain. Kita begitu mudah melihat kesalahan mereka, lalu tanpa sadar kita merasa lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kita nilai salah ini. Sedangkan Bapak, Ibu, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak menghakimi, tetapi untuk mengasihi dan menuntun mereka yang ingin bertobat. Karena saya mau katakan lewat firman Tuhan ini Bapak, Ibu, saudara, penghakiman, untuk menghakimi itu bukan tugasnya manusia. Itu bukan tugasnya kita sebagai orang percaya. Tetapi menghakimi itu adalah tugasnya Tuhan Yesus Kristus saat Ia datang yang kedua kalinya nanti. Lalu tugas kita sebagai orang percaya apa? Yaitu untuk boleh mengingatkan sesama kita, menegur jika mereka hidupnya
tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan menuntun mereka untuk kembali kepada Tuhan. Karena gereja, Bapak Ibu Saudara, bukanlah tempat bagi orang-orang yang sempurna. Saya bukanlah orang yang sempurna walaupun saya seorang pendeta. Dan saya yakin Bapak Ibu juga di sini juga bukanlah orang yang sempurna di mata Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang sempurna. Tetapi Tuhan melayakkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, gereja haruslah menjadi tempat untuk orang-orang yang ingin dipulihkan. Jadi gereja harus belajar. GKI Sumut harus belajar kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menerima para pendosa dengan kasih. Jadi kita pun Bapak Ibu Saudara sebagai gereja, gereja bukanlah gedung, tetapi orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang kemuliaan Tuhan. Maka kita sebagai orang percaya Bapak Ibu dipanggil untuk membuka hati bagi mereka yang mau kembali kepada Tuhan. Diingatkan kepada kita Bapak Ibu, jika gereja menjadi tempat yang menghakimi, maka orang-orang berdosa akan semakin menjauh. Tetapi jika gereja penuh dengan kasih dan bimbingan, maka akan banyak jiwa diselamatkan lewat karya pelayanan. Maka lewat ayat 1-3 ini, kita sebagai orang percaya, kita sebagai gereja yang hidup, mau pilih yang mana? Menjadi seperti Yesus, meniru Yesus, menerima orang-orang yang berdosa untuk berubah, atau menjadi orang Farisi yang kerjanya mengkritik, menghakimi, merasa lebih baik dari orang-orang yang ada. Kembali kepada kita. Tapi firman Tuhan mau tuntun saya dan Bapak Ibu untuk boleh meniru Tuhan Yesus, menjadi seseorang yang boleh membukakan pintu pertobatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 11-24, di sini Tuhan Yesus mengarahkan kita ke dalam sebuah perumpamaan, di mana perumpamaan ini mengisahkan seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki. Ya, anak bungsu minta warisan, pergi ke negeri yang jauh dan menghabiskan dalam hidupnya yang sia-sia. Jadi pada masa itu Bapak Ibu Saudara, ketika seorang anak meminta bagiannya dari bapaknya, dengan tidak lain dia mau katakan, aku nggak perlu lagi kau pak, udahlah sini bagianku, kau pergilah. Jadi itu adalah suatu penghinaan yang besar bagi seorang ayah pada masa itu, dan anak bungsu ini melakukan penghinaan tersebut kepada bapaknya. Maka ayahnya pun memberikan bagian mereka. Dia pun menjual warisannya, pergi ke negeri yang jauh, menghabiskan semua hartanya itu dengan hidup yang sia-sia. Jadi ketika ia jatuh dalam penderitaan Bapak Ibu, dia menyadari kesalahannya yang telah diperbuat olehnya. Dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, di dalam ayat yang ke-18. Jadi ketika sang anak kembali Bapak Ibu, bapaknya, ayahnya tidak menunggu dengan marah, tetapi malah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia lari mendapatkan anak itu, merangkulnya, mencium dia, di dalam ayat yang ke-20. Jadi sikap yang dilakukan bapaknya kepada anak bungsunya yang telah mencoreng nama ayahnya, yang telah meminta harta warisannya di luar, tetapi ayahnya datang memeluk dan menciumnya. Ini mau menggambarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa inilah kasih Allah sebagai tanda pemulihan, sebagai sang ayah yang siap merangkul kita sebagai anak-anaknya. Lalu sang ayah ini memberikan jubah Bapak Ibu. Jubah itu adalah lambang pemulihan. Saya katakan sekali lagi, jubah yang dikenakan kepada anak bungsu itu adalah lambang pemulihan martabat
sebagai seorang anak Allah. Cincin yang dikenakan kepada anak itu sebagai lambang status dan otoritas, ia telah kembali ke dalam kerajaan. Dan sepatu yang dipakaikan kepada anak itu adalah lambang kebebasan. Jadi lambang-lambang ini Bapak Ibu Saudara juga diberikan kepada kita, bahwa sang Bapa ini adalah Tuhan Yesus Kristus, dan sang anak bungsu ini adalah kita, orang-orang berdosa. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena Bapa telah memberikan hartanya kepada kita yang paling berharga. Siapa itu? Tuhan Yesus, untuk mati bagi kita. Tetapi kita menyia-nyiakan harta itu dengan hidup tidak taat kepada Tuhan, dengan hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan hidup melawan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara memberikan kita juga sebagai lambang pemulihan martabat, sebagai kita menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan Yesus juga memberikan kita cincin, di mana status dan otoritas kita bukan lagi dari keluarga yang jatuh dalam perhambaan dosa, tapi menjadi keluarga Allah. Dan Tuhan memberikan sepatu, Dia beri kebebasan kepada kita, karena kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Jadi dari ayat 11 sampai 24 ini Bapak Ibu Saudara, apa yang boleh kita implikasikan di dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu, jika kita telah menjauh dari Tuhan, jangan takut untuk kembali. Saya katakan sekali lagi, kalau kita hidup sudah menjauh dari Tuhan, jangan kita takut untuk kembali. Kenapa Pak Pendeta? Karena Allah selalu menanti kita dengan kasih-Nya. Karena pertobatan yang sejati Bapak Ibu, itu dimulai dari kesadaran akan dosa dan kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Jadi sama seperti anak yang hilang dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita sering sekali tersesat dalam dosa. Terkadang kita sering mengejar kesenangan dunia yang sementara. Tetapi kasih Allah tidak pernah berubah. Dia selalu menunggu, Dia selalu menanti kita dengan tangan terbuka untuk menerima kita kembali. Jadi Bapak Ibu, pertobatan sejati bukan hanya tentang menyesali dosa, bukan hanya itu. Tetapi pertobatan yang sejati juga tentang memiliki kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Jadi mau diingatkan kepada kita lewat khotbah ini Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan rasa malu, jangan biarkan rasa takut itu menghalangi kita untuk kembali kepada Tuhan. Sebab Allah bukanlah hakim yang ingin menghukum, tetapi Bapa yang ingin menyelamatkan. Jadi setiap langkah-langkah kecil menuju Tuhan Bapak Ibu, itu adalah awal hidup yang baru, yang Tuhan izinkan untuk boleh kita nikmati setapak demi setapak dalam menjalani hidup ini. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-25 sampai 32 Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat sikap seorang anak sulung. Anak yang pertama melihat kelakuan yang dilakukan oleh bapa kepada anak bungsu. Jadi ketika anak sulung melihat perayaan bagi adiknya yang telah bertobat, sikapnya berbeda dengan bapaknya Bapak Ibu. Dia menolak, dia marah, dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena ia merasa apa yang dilakukan oleh bapaknya itu tidak adil. Karena ia telah setia melayani Tuhan, dia telah setia melayani bapaknya, tetapi tidak pernah sekalipun diberi perayaan. Jadi ini Bapak Ibu, sikap dari anak sulung ini menggambarkan orang Farisi, di mana orang Farisi merasa lebih layak dibandingkan orang berdosa. Inilah sikap anak sulung itu.
Dia merasa aku yang lebih berhak, aku yang lebih layak, karena aku yang lebih setia. Aku tidak pergi, aku tidak jual harta yang diberikan bapakku. Tapi kenapa satu pun perayaan tidak diberikan kepadaku, sedangkan adikku anak bungsu itu adalah orang yang berdosa, menjual harta bapakku, pergi dengan pelacur-pelacur, lalu pulang kembali diberikan perayaan. Ini tidak adil. Inilah perasaan sang anak sulung pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Dan perasaan anak sulung ini menggambarkan sikap-sikap orang-orang Farisi, di mana orang-orang Farisi melihat dan menuntut Yesus bahwa orang-orang berdosa ini tidak layak untuk didatangi, tidak layak untuk makan dan minum bersama dengan mereka. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, yang mau kita pelajari dari sini adalah meniru sikap Tuhan Yesus yang membukakan pintu pertobatan kepada semua orang yang datang dengan hati yang tulus kepadanya. Tetapi di sini Bapak Ibu kita melihat ayahnya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Itu yang dikatakan bapaknya kepada anak sulung itu. Lalu anak sulung itu pun diam. Dari sini dapat kita pahami Bapak Ibu Saudara, untuk boleh kita praktikkan dalam kehidupan kita, yaitu jangan iri atau merasa lebih layak dibandingkan orang lain di hadapan Tuhan. Jadi janganlah kita menutup pintu pertobatan bagi orang lain dengan sikap menghakimi seperti yang ditunjukkan oleh anak sulung ini tadi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Terkadang kita sebagai manusia seringkali lupa bahwa kasih karunia Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma, bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Jadi jika ada orang yang kembali kepada Tuhan, jangan kita merasa lebih layak atau lebih suci. Jangan kita seperti anak sulung dalam perumpamaan anak yang hilang ini, di mana dia marah ketika adiknya diterima kembali oleh sang ayah. Jangan kita seperti itu. Karena Bapak Ibu Saudara, iri hati rohani adalah jebakan yang membuat kita lupa bahwa kita semua adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya memperoleh hidup yang kekal. Kasih Allah akan dunia ini, bukan kasih Allah kepada orang-orang suci, bukan kasih Allah kepada orang-orang yang tidak melakukan kesalahan, tapi kepada dunia. Dunia ini begitu luas Bapak Ibu Saudara, sehingga kasih Allah itu dinyatakan kepada semua orang yang mau bertobat. Jadi kalau ada orang yang baru bertobat, dia datang ke gereja, jangan terus kita itu si Polan itu kemarin kasus sabu dia itu, ngapain dia ke gereja kita? Jangan. Tapi kita rangkul, pelan-pelan kita ingatkan, jangan diulangi lagi ya. Itu mantan maling itu, dicurinya ayamku kemarin, kok datang lagi dia? Hati-hati, jaga-jaga barang kita. Nah, kalau dia sudah datang ke gereja Bapak Ibu, ya kita nasihati pelan-pelan, jangan terus dihakimi. Mungkin dia sudah bertobat, dia sesali kesalahannya, dia datang ke gereja. Jangan kita memiliki sikap anak sulung, tapi mari kita belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, lewat ayat 25 sampai 32 ini, Tuhan Yesus mau menginginkan saya dan Bapak Ibu untuk kita bersukacita atas jiwa yang bertobat, bukan menutup pintu bagi mereka. Sebab di dalam kerajaan Allah bukan tentang siapa yang lebih baik, tetapi tentang siapa yang menerima kasih karunia dengan hati yang terbuka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini adalah momen bagi kita untuk merenung, untuk kita boleh menyadari bahwa ternyata kasih Allah itu tidak terbatas.
Jadi dalam perumpamaan yang kita melihat Bapak Ibu, pertama, Allah adalah Bapa yang penuh belas kasih. Jadi ketika kita melihat dalam pribadi kita bahwasanya kita telah jauh dari Tuhan, jangan buat alasan, udahlah, gak pernah nyaku gereja, gak usah lagi datang-datang kunjungi aku. Udahlah, udah 2 tahun ini aku gak pernah menerima PA di rumah, gak usah lagi dijadwal-jadwal lagi PA di rumahku. Jangan karena kita merasa jauh dari Tuhan, kita menjadi takut untuk kembali kepada Tuhan. Kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan. Jadi ketika majelis, ketika pendeta datang ke rumah untuk berkunjung, mengajak kembali bergereja, jangan malu, jangan takut. Sebab itu adalah undangan Tuhan untuk membuka kembali Bapak Ibu supaya datang kembali kepada gereja. Ketika ditempatkan menjadi tuan rumah PA, pemahaman Alkitab atau ibadah rumah tangga, walaupun sudah 2 tahun atau 5 tahun menolak atau tidak dilaksanakan, ketika dijadwalkan kembali, ya terima, jangan malu. Sebab Tuhan adalah Bapa yang penuh belas kasihan, dan itu ditunjukkan lewat sikap pelayanan gereja. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk membuka pintu pertobatan bagi orang lain. Jadi jangan seperti anak sulung yang menutup hati, tetapi kita belajar untuk bersukacita ketika ada orang yang kembali kepada Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara, mengenai pengampunan ini selalu kita doakan setiap hari. Kalau enggak setiap hari Minggu Pinoman. Kenapa? Karena itu terselip dalam doa Bapa kami. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, doa ini bukanlah sekedar ucapan, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar doa rutinitas, tidak. Tapi bagian setiap doa dalam doa Bapa kami itu adalah hal-hal yang harus kita praktikkan dan kita kerjakan dalam kehidupan ini. Karena itu adalah doa yang langsung Tuhan Yesus sendiri mengajarkannya kepada kita. Maka kalau kita berani mengatakan, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebagai orang Kristen kita dituntut untuk berintegritas. Apa yang kita ucapkan itu juga yang harus kita laksanakan. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Jadi marilah kita belajar mengampuni dengan menerima orang-orang yang bersalah, dengan menerima orang-orang yang telah berdosa itu, supaya mereka boleh hidup. Dan itu kita laksanakan dalam kehidupan kita. Karena kita lewat tema ini di Minggu Prapaskah keempat ini, kita dipanggil untuk boleh membukakan pintu pertobatan bagi orang lain. Belajarlah kita untuk boleh bersukacita ketika ada orang yang kembali kepada Tuhan. Bersukacitalah kita kalau ada jemaat yang udah 10 tahun tidak pernah datang, tiba-tiba datang, jangan langsung kita hakimi. Tapi kita terima, oh sini Pak duduk. Nanti hari ini kita PA loh. Oh nanti siap ini kita latihan kur loh. Itu artinya terbuka, membukakan pintu pertobatan. Jangan ini udah Pinoman udah 2 bulan nggak nampak. Kemana aja 2 bulan ini? Nggak ingat lagi sama gereja. Jangan seperti itu. Tapi ketika mereka datang, kita rangkul seperti seorang bapak, ya kan, yang anaknya sudah pergi jauh, habis hartanya dia lari mendatangi anak itu, dipeluk, dicium. Artinya kita menunjukkan kasih itu juga. Ketika ada jemaat yang sudah lama tidak datang bergereja, begitu dia datang, jangan kita hakimi, tapi kita terima, kita peluk dengan kasih, bukan dengan peluk. Kalau dipeluk nanti marah pula suaminya Bapak Ibu, bahaya. Tapi dengan peluk artinya kita rangkul, kita sambut dengan kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Paskah. Karena ini adalah minggu-minggu Prapaskah. Paskah adalah bukti kasih terbesar Allah. Jadi melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita mendapatkan kesempatan untuk hidup di dalam kasih karunia. Itu harus kita ingat Bapak Ibu. Kita dibenarkan oleh Allah itu bukan karena usaha kita,
Tetapi karena inisiatif Allah, pemberian Allah, kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita, maka kita harus mengingat hal ini, bahwa kasih Allah itu telah dinyatakan dengan kita memperoleh janji kehidupan yang kekal, yaitu hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Kalau mau kita merenung kembali Bapak Ibu Saudara, sebenarnya siapa sih kita ini? Kalau kita melihat ke dalam kitab Kejadian, kita ini hanyalah debu, ya kan? Debu. Kalau debu kita lihat banyak bertebaran di depan sana, tidak berarti apa-apa. Tapi kita yang adalah debu Bapak Ibu mendapatkan perhatian dari Tuhan. Perhatian apa? Yaitu Tuhan mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya melalui Tuhan Yesus Kristus supaya kita boleh memperoleh keselamatan. Artinya, mau diingatkan lewat minggu-minggu Prapaskah ini Bapak Ibu, bahwa saya, Bapak Ibu dan juga saudara itu berharga di mata Tuhan. Mari katakan, saya berharga di mata Tuhan. Begitu berharganya Bapak Ibu dan saya di hadapan Tuhan, sehingga Dia sama seperti seorang bapa yang menunggu anak bungsunya pulang dan memeluk kita dengan kasih dan anugerahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa Allah selalu membuka pintu bagi orang yang bertobat. Jadi jangan biarkan kesombongan rohani, jangan biarkan sikap menghakimi itu menutup jalan bagi mereka yang ingin kembali kepada Tuhan. Sebaliknya, lewat tema ini Bapak Ibu, kita belajar untuk boleh meneladani kasih Bapa yang penuh belas kasih dan siap menerima orang yang datang kepadanya. Jadi marilah kita membuka pintu pertobatan, menerima kasih Allah, dan menyambut saudara-saudara kita dalam iman. Amin. Kita berdoa.